Kunci untuk masuk surga itu rahmatullah. Kunci untuk masuk surga itu rahmat dari Allah, bukan salat. Salat tidak menjadi penjamin kita masuk surga, Pak. Bukan puasa. Puasa tidak menjadi penjamin kita untuk masuk surga, Pak. Bukan umroh atau haji kita yang berkali-kali, karena umroh haji bukan menjadi penjamin untuk kita masuk dalam surga. Bukan harta benda yang berlimpah ruah yang menjadi penjamin kita untuk masuk dalam surga. Bukan jabatan yang tinggi yang menjadi penjamin kita untuk masuk dalam surga, Bapak Ibu. Bukan tartil Quran, bukan bacaan Quran kita yang banyak yang menjadi penjamin kita masuk dalam surga. Wala sedekah, dan bukan infak sedekah kita yang menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Wala zikrullah, dan bukan zikir kita yang menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ma miftahul jannah? Ya Rasulullah, apa kunci surga? Apa kunci surga? Kalau kita bilang, kalau persepsi kita, oh kunci surga adalah orang yang sholat, berarti orang yang tidak pernah sholat gak akan masuk dalam surga. Maka hadis Nabi yang menceritakan seorang tunasusila, seorang wanita malam, kupu-kupu malam, seorang PSK, pelacur, yang Nabi bilang dia masuk ke dalam surga, aku mendengar telapak kakinya sedang melangkah di dalam surga. Kalau mindset pola pikir kita salat adalah kunci masuk surga, berarti hadis ini tidak benar. Tapi apa faktanya? Seorang wanita yang tidak disolatkan atas jenazahnya karena dihukumin dia adalah seorang pelacur, Nabi mendengar kedua telapak kakinya masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan bahwasanya kita taat, beriman, tawadu, khudu dan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walalana minasyakirin, dan semoga kita betul-betul ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang pandai, yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad akhlul anbiya wa khataman nabiyyin wa narji syafa'ah, nabi terakhir, penutup para nabi, yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi majlis malaikah, dalam satu majlis. Jadi bukan hanya kita aja yang punya majlis, Pak. Bukan hanya para nabi ada majlis duduk dengan sahabat atau disebut dengan alaqah. Tapi malaikat juga punya majlis, Bapak. Malaikat punya majelis. Siapa yang mimpin? Yang mimpin adalah Sayyidul Malaikah. Siapa Sayyidul Malaikah? Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Jibril alaihis salam. Jadi Sayyidul Malaikah, penghulunya malaikat itu adalah Jibril. Ruhul Amin
Kalau kita lihat dalam surah Al-Qadar, ya, nama malaikat Jibril disebut oleh Allah dengan panggilan Ruhul Amin. Ruhul Amin sebagai penghulunya malaikat, dan punya nama lain, panggilan lain adalah Ruhul Amin. Yang mimpin malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, penghulunya malaikat, pemimpinnya malaikat, Ruhul Amin. Jadi malaikat Jibril ketika itu, apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril menyuruh, ya ma'asyiral malaikah, salah sama rot. Malaikat Jibril menyuruh 3 kali kalimat yang sama, ya ma'asyiral malaikah, ya ma'asyiral malaikah. Hai kalian para malaikat, kalian para malaikat, kalian para malaikat, unzuru ila ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa ma baluhum ya Jibril. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada malaikat, semua malaikat, Pak, semua malaikat. Ya. Bukan hanya 10 malaikat yang kita pelajarin ketika kita sekolah, tapi semua malaikat. Berapa jumlah malaikat? Uluf. Apa arti uluf? Ribuan. Ya. Semua malaikat duduk dalam satu majelis yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Faqala Jibril, ya ma'asyiral malaikah, ya ma'asyiral malaikah, ya ma'asyiral malaikah, unzuru ila ummati nabiyina Muhammadin. Faqalu wa ma baluhum ya Jibril. Coba lihat kata malaikat Jibril, coba lihat umatnya Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila ummati nabiyina Muhammadin. Coba lihat umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dilihat malaikat? Umat Nabi siapa? Umat Nabi yang mana? Umat Nabi Muhammad yang mana yang dilihat oleh malaikat? Bukan sahabat Nabi, Pak. Bukan sahabat Nabi yang dilihat oleh malaikat. Bukan mereka yang hidup bersama Nabi yang dilihat oleh malaikat, yang diperintahkan oleh malaikat Jibril, unzulu ila ummati nabiyina Muhammad. Lihat umat Nabi Muhammad. Kalimat malaikat Jibril untuk seluruh malaikat dalam majlisnya malaikat, bukan untuk umat Nabi Muhammad yang hidup bersama Nabi Muhammad. Bukan untuk umat Nabi Muhammad yang hidup bersama sahabat Nabi Muhammad. Kan ada beberapa urutan, Pak, ya, beberapa urutan ya tentang nubuah, tentang kenabian dan umat setelah Nabi. Ya, yang pertama sahabat hidup bersama Nabi, yang kedua tabiin hidup bersama sahabat, Nabi meninggal, tinggal sahabat, lalu yang hidup bersama sahabat disebut tabi'in. Yang ketiga, sahabat meninggal, tinggal tabi'in, umat setelah ini disebut tabi'in. Tabi'in. Dan malaikat Jibril memerintahkan para malaikat dalam majelis itu untuk memandang umat Nabi Muhammad, bukan para sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in. Siapa? Kita. Umat Nabi Muhammad fi akhir zaman. Umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Siapa? Kita. Jadi seolah-olah malaikat Jibril memampangkan layar keadaan kita, semua umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Lalu malaikat Jibril berkata, kalian malaikat, coba lihat tuh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma baluhum ya Jibril? Wa ma baluhum ya Jibril? Qalu wa ma baluhum ya Jibril? Semua malaikat serentak berkata kepada malaikat Jibril, kenapa umatnya Nabi Muhammad? Kenapa ya Jibril? Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan mereka? Faqala Ruhul Amin alaihi salatu wassalam, Sayyidul Malaikah, innahum minal mu'minin wassalihin wa yarhamuhumullah
Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yaqumu bainahum. Bal yaqumu bainahum. Tapi di antara kelompok gerombolan bal yaqumuna bainahum, tapi ada di antara kelompok-kelompok mereka yang beriman, yang saleh, yang dicurahkan rahmat oleh Allah, la yaghfirunallah, la yarhamunallah, wa yanqati'una minar rahmah, wa yanqati'una minal maghfirah, wa yaqati'una minal barakah wa taufiq. Tapi ada di antara mereka golongan yang keberadaannya adalah acak-acakan, Pak. Tidak satu kelompok di antara mereka, tapi ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di barat, ada yang di selatan, ada yang di utara, ada yang di timur, ada yang di tengah, ada yang di samping, ada yang di pojok, ada yang sedang duduk di tengah, ada yang duduk di kursi, ada yang nyandar di dinding, ada yang sedang di rumah, ada yang sedang bawa mobil, ada yang sedang bawa motor. Acak-acakan, Pak. Acak-acakan, kata Jibril. Allah putuskan rahmat untuk mereka. Allah putuskan rahmat untuk mereka. Padahal rahmat ini, Bapak Ibu, kunci untuk masuk surga itu rahmatullah. Kunci untuk masuk surga itu rahmat dari Allah, bukan salat. Salat tidak menjadi penjamin kita masuk surga, Pak. Bukan puasa. Puasa tidak menjadi penjamin kita untuk masuk surga, Pak. Bukan umroh atau haji kita yang berkali-kali, karena umroh haji bukan menjadi penjamin untuk kita masuk dalam surga. Bukan harta benda yang berlimpah ruah yang menjadi penjamin kita untuk masuk dalam surga. Bukan jabatan yang tinggi yang menjadi penjamin kita untuk masuk dalam surga, Bapak Ibu. Bukan tartil Quran, bukan bacaan Quran kita yang banyak yang menjadi penjamin kita masuk dalam surga. Wala sedekah. Dan bukan infak sedekah kita yang menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Wala zikrullah. Dan bukan zikir kita yang menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ma miftahul jannah? Ya Rasulullah, apa kunci surga? Apa kunci surga? Kalau kita bilang, kalau persepsi kita, oh kunci surga adalah orang yang sholat, berarti orang yang tidak pernah sholat gak akan masuk dalam surga. Maka hadis Nabi yang menceritakan seorang tunasusila, seorang wanita malam, kupu-kupu malam, seorang PSK, pelacur, yang Nabi bilang dia masuk ke dalam surga, aku mendengar telapak kakinya sedang melangkah di dalam surga. Kalau mindset pola pikir kita salat adalah kunci masuk surga, berarti hadis ini tidak benar. Tapi apa faktanya? Seorang wanita yang tidak disolatkan atas jenazahnya karena dihukumin dia adalah seorang pelacur, Nabi mendengar kedua telapak kakinya masuk ke dalam surga. Yang kedua, seorang pekerja, Pak, hamil, Saiduhul Yahud, seorang karyawan, seorang pekerja, Saiduhul Yahud, yang punya usaha itu ownernya orang Yahudi, Pak. Ownernya orang Yahudi. Tapi masuk surganya bukan karena salatnya, dia tidak salat. Masuk surga bukan karena infak sodakonya, dia nggak bisa infak sodako, dia fakir. Tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa kelebihannya? Kalau wanita tunasusila tadi memberi minum anjing, laki-laki ini apa? At-ta'ah was-sidqu wal amnu ila sayyidihi. Ketaatannya kepada bosnya, pimpinannya, kepalanya,
Walaupun Yahudi dia, bosnya Yahudi, pimpinannya Yahudi, tapi dia taat. Nggak neko-neko dia. Jam sekian masuk, dia masuk. Jam sekian pulang, dia pulang. Dia diamanahkan dengan hewan gembalaan yang banyak. Pagi dia keluarkan berapa ekor, masuk juga sama jumlah berapa ekornya, jumlah hewannya. Dia taat, dia amanah. Wa minas sidqihi, kejujurannya kepada saidnya yang Yahudi ini, kepada bosnya yang Yahudi ini, pimpinannya, atasannya yang Yahudi ini. Wal amnu, dia bisa dipercaya ketika dikasih tanggung jawab. Dia bisa dipercaya, betul-betul dia jaga tanggung jawabnya. Dia punya sifat, sikap, responsibility, tanggung jawab atas apa yang diberikan kepada dia. Lalu dia masuk ke dalam surga, Pak. Dan banyak, kalau persepsi kita kunci surga adalah sholat, maka di neraka tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka yang dia pernah sholat. Tapi fakta dan realitanya, begitu banyak hadis Nabi, tidak kurang dari 72 hadis Nabi yang bercerita orang yang sholat tapi ditempatkan di dalam neraka. Salah satunya, ini ra'aitu ta'ifatan min ummati akhadallahu sholatahum fatarallahu ala aujuihim. Apa kata Nabi? Aku melihat satu kelompok dari umatku yang Allah ambil sholat mereka, Allah campakkan ke muka mereka. Allah ambil salat mereka, akhadallahu salatahum, Allah ambil salat mereka, fatarallahu ala aujuihim, Allah campakkan salat itu ke muka mereka. Ada orang salat tempatnya neraka, Pak. Artinya apa? Ibadah yang kita kerjakan bukan menjadi kunci, bukan menjadi asbab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya Rasulullah, ma miftahul jannah. Ya Rasul, apa kunci surga? Apa kunci surga ya Rasul? Nabi tidak menjawab sholat, Bapak Ibu. Nabi tidak menjawab as-saum, puasa, tidak. Nabi tidak menjawab al-hajj, haji, tidak. Nabi tidak menjawab qari'ul Quran, tidak, Pak. Orang yang baca Quran, tidak. Nabi tidak menjawab zakirun ila rabbi, zikrullah, orang yang zikir kepada Allah. Nabi nggak jawab itu, Pak. Nabi tidak menjawab al-munfik wal mutasaddiq, orang yang berinfak dan bersedekah. Nabi nggak jawab itu, Pak. Apa kata Nabi? Inna miftahal jannah li ummati, sesungguhnya kunci surga untuk umatku adalah rahmatan mir rabbihim, rahmat dari Tuhan, dari Allah. Kunci surga adalah rahmat dari Allah. Dan orang ini yang acak-acakan ini posisinya apa? Apa kata Jibril? Allah putus rahmat untuk mereka. Kalau Allah udah putus rahmat untuk mereka, artinya apa, Pak? Nggak ada kesempatan untuk masuk surga, Pak. Nggak ada kesempatan untuk masuk surga illa man rahimahullah, kecuali yang Allah rahmati di antara mereka ini, yang diputus rahmatnya, lalu dikumpulkan oleh Allah nanti, lalu Allah pandang, oh ini ada kebaikannya, lalu dirahmati oleh Allah, baru masuk surga. Tapi selama Allah tidak rahmatin, laisal jannah, maka tidak ada surga bagi mereka. Ma miftahul jannah ya Rasulullah, inna miftahal jannah li ummati rahmatam mir rabbihim. Kunci surga dari umatku adalah rahmat dari Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk mendapatkan rahmat Allah ini bagaimana? Ini sebelum kita masuk, siapa golongan yang acak-acakan, Pak? Ada yang di rumah, ada yang duduk di warung, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang bawa mobil, ada yang duduk di masjid. Sebelum kita bahas siapa kelompok ini, Bapak Ibu, pertanyaan pertama adalah bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Apa jalan untuk mendapatkan rahmat Allah? Jalan, cara untuk mendapatkan rahmat Allah tadi, Pak.
ibadah yang kita kerjakan. Ya. Jadi sholat itu jalan, Pak, sabil. Kita sering baca quote atau hashtag sholat the way of life. Sholat adalah jalan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Bukan kunci, tapi sabilun, jalan, the way, thoriqun, jalan. Bagaimana mendapatkan rahmat? Tahajud kita itu menjadi jalan, puasa kita menjadi jalan, haji kita menjadi jalan, tartil Quran kita menjadi jalan, zikir kita menjadi jalan, infak sedekah kita menjadi jalan, duduknya kita di masjid ini menjadi jalan untuk kita meyakinkan Allah, saya ya Allah hambamu yang patut engkau berikan rahmat. Kalau yang tidak sholat saja, dari studi kasus seorang wanita yang tunasusila dan karyawan yang bosnya seorang Yahudi tidak bisa sholat, tidak bisa puasa Ramadan, tidak bisa infak sedekah karena kefakirannya, Allah masukkan ke dalam surga. Apalagi jemaah Masjid Al-Uswah yang subuhnya di masjid, zuhur asarnya di masjid, maghrib isaknya di masjid, bacaan Qurannya tiap hari, tiap Ramadan iktikaf, maka tidak ada alasan Allah tidak memberikan rahmat untuk bapak dan ibu. Amin ya rabbal alamin. Jadi pemahamannya seperti itu, Pak. Bukan pemahamannya, kalau gitu nggak usah aja lah ke masjid, ngapain juga sholat, ngapain juga ke masjid. Enggak, Pak. Pemahamannya adalah kalau yang nggak sholat saja seorang wanita tunasusila Allah masukkan ke dalam surga, apalagi bapak ibu. Ya, pemahamannya seperti itu. Jadi sabilun ilal jannah, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga adalah ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Nggak salah kalau kalau seandainya Abu Nawas, Bapak Ibu, Abu Nawas ketika ditanya, engkau ibadah mengharapkan surga ya? Apa kata dia? Enggak. Ketika engkau lalai, engkau takut gak dimasukkan ke dalam neraka? Abu Nawas juga berkata, enggak. Ibadahku bukan karena surga. Aku gak pernah berharap untuk dimasukkan ke dalam surga karena ibadahku. Lalu ditanya, Abu Nawas ditanya, lalu apa yang maja tarju ya Abu Nawas? Apa yang kau harapkan ya Abu Nawas? Rahmatan min Rabbi, rahmat dari Tuhanku, Abu Nawas. Kalau Allah udah ngerahmatin kita, Pak, yang tidak mungkin jadi mungkin, Pak. Kalau kita udah mendapatkan rahmat Allah, Pak, yang mustahil itu nggak jadi mustahil, Pak, jadi nyata. Yang nggak bisa berdiri jadi bisa berdiri. Yang nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa, yang nggak jadi apa-apa jadi apa-apa, Pak. Ini kalau Allah berikan rahmatnya. Fa'alu lima yurid. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini jalan ya, Pak. Jadi kita luruskan, kita perbaikin mindset kita. Ya Allah, hamba sholat bukan untuk masuk surga, tapi untuk mendapatkan rahmat Engkau. Ya Allah, hamba duduk dalam majelis ini bukan untuk masuk surga, tapi untuk mendapatkan rahmat Engkau, ya Allah. Ya Allah, hamba baca Quran ini bukan untuk masuk surga, tapi kepingin dapat rahmat Engkau, ya Allah. Ya Allah, hamba haji bukan untuk minta surga, tapi untuk mendapatkan rahmat Engkau, ya Allah. Hamba infak sedekah bukan cari surga, ya Allah, tapi mencari rahmat Engkau. Kalau Allah udah ngerahmatin kita, Pak, ini kan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Kasihnya Allah diberikan kepada kita, kasih sayang dan sayangnya Allah juga diberikan kepada kita. Ya. Lalu Allah putuskan rahmat untuk mereka. Wa yanqati'ul maghfirah alaihim. Lalu Allah putuskan pintu ampunan untuk mereka. Allah putuskan pintu ampunan untuk mereka.
Lalu Allah putuskan keberkahan untuk mereka. Rahmat diputus, ampunan diputus, keberkahan diputus. Lalu apa kata Allah? Wala yaftahuna 'alaihim abwaaba minal jannah. Allah enggak akan bukakan pintu surga kepada mereka. Allah tutup pintu surga untuk mereka. Siapa mereka, Pak? Siapa mereka? Man hum haula ya Jibril? Yakumuna bainahum minal mu'minina was salihin. Siapa mereka yang diputus rahmat, diputus keberkahan, diputus ampunan, ditutup pintu surga bagi mereka ya Jibril, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan yang saleh. Faqala salatu wassalam awwaluha ulaha mudhinul khamar. Ulaha mudhinul khamar. Yang pertama adalah orang yang pernah, ya, orang yang pernah, atau orang yang pernah dan atau masih menikmati minuman keras. Mudhinul khamar, ya. Mudhinul khamar, mudhin itu Pak, dia pernah atau masih menikmati Pak minuman keras. Ya. Ulama-ulama hadis memahami mudhinul khamar, yang pernah dan yang menikmati khamar, minuman keras ini Pak, juga mereka orang-orang yang melakukan kefasikan terhadap dirinya. Ya. Apa di dalamnya Pak? Apa-apa yang tidak disebut dalam Al-Quran, tapi membuat kita lalai, membuat kita lupa dan merusak diri kita. Obat-obatan, drugs, ya, narkotika, sabu, ekstasi dan lain-lain sebagainya Pak. Ya. Psikotropika, itu banyak macamnya Pak. Nah, itu masuk dalam hadis ini. Ya. Ini untuk generasi muda kita. Kita balik lagi. Mudhinul khamar, orang yang pernah dan atau masih menikmati khamar. Muncul pertanyaan, ya Allah, aku pernah minum minuman keras, apakah aku masuk dalam hadis ini ya Allah? Apakah saya masuk ke dalam hadis ini karena saya pernah minum minuman keras? Mungkin kan di antara kita ada punya pikiran gitu Pak. Kalau kita lihat dari konteks kalimat ini, ya, memahami kalimat ini secara letterlek, bukan secara maknawi, tapi secara arti kata terjemahan. Ya, sama kita belajar Quran, tafsir Quran itu bukan terjemahan Quran Pak. Tafsir Quran itulah tafsir, beda dengan terjemahan. Ya, karena terjemahan belum tentu sama dengan tafsir. Sama dengan hadis Pak. Makna yang tersurat dengan tersirat belum tentu sama. Makna yang tersurat, yang pernah menikmati alkohol. Kalau boleh jujur, ada nggak di antara kita yang pernah minum minuman keras? Ada nggak Pak? Ada mungkin. Ya. Dan mungkin masih ada yang menikmatinya Pak. Nah, lalu apakah saya masuk dalam golongan ini? Kita tidak akan masuk dalam golongan orang yang diputuskan rahmat oleh Allah. Kita tidak akan masuk dalam golongan orang yang diputus maghfirah, ampunan dari Allah, keberkahan dari Allah, dan ditutup pintu surga untuk kita. Kita nggak masuk dalam golongan ini ketika kita betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha baik Pak. Allah maha baik, bahkan sangat baik. Bahkan sangat baik. Saya kemarin ngisi di lapas Pak. Ya. Ngisi di lapas ratusan orang. Ada pertanyaan ketika dialog, apakah kami yang pernah berzina, kami yang kalau minum-minuman keras gak usah ditanya Ustaz. Ketika itu yang nanya, dia ketangkap jadi pengedar sabu-sabu dan pemakai.
apakah kami nggak mendapatkan ampunan dari Allah? Saya bilang, bisa dapat, bisa tidak. Kapan tidak dapat? Ketika kita masih menikmati dan bangga. Hati-hati Pak. Ketika kita udah berhenti nih, kita udah berhenti nggak minum minuman keras, kita udah berhenti judi, kita udah berhenti ngedrak obat-obatan Pak, kita udah berhenti nih Pak. Tapi satu ketika kita bangga kita keluar dari kalimat, zaman saya kalau minum minuman gini, saya kalau apa Pak, yang itu angker bir itu apa namanya? Angker bir ya. Nah Heineken. Saya kalau Heineken kayak gini nih dua kaleng, 2 botol, nggak ada apa-apa. Biasa setengah lusin. Itu bentuk bangga Pak. Ketika kita pernah melakukan perbuatan dosa apapun, lalu kita bangga dengan perbuatan dosa itu, dengan kesalahan itu yang terucap dari kalimat kita. Kalau saya 2 botol, 6 botol, dulu saya 6 botol, 1 lusin, 12 botol, 12 kali, bangga dia, maka dia tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia belum mendapatkan pintu ampunan dari Allah. Kenapa? Dia bangga. Dia masih bangga dengan kesalahannya. Orang yang melakukan kesalahan tidak akan pernah membanggakan kesalahannya. Orang yang taubat telah melakukan kesalahan tidak akan pernah mengulangi kesalahannya dan tidak akan pernah bangga dengan lisannya atas kesalahannya. Tapi kalau dia masih bercerita, zaman saya yang kayak gini ini masih biasa. Zaman saya kalau main judi nggak pakai taruhan Indomie, rokok, uang, ada rasa bangga. Siapa yang tahu bangga itu? Diri kita dan Allah, Pak. Tapi ketika kita yang pernah melakukan itu, dalam konteks hadis ini mudhinul khamr, kita pernah, lalu kita nggak pernah ngulangin lagi Pak. Kita nggak pernah minum lagi, kita nggak pernah ngulangin lagi, dan kita nggak pernah bangga dengan kesalahan kita. Ketika orang bercerita, teman-teman duduk kita dulu zaman jahiliyah cerita, kalau kita dulu ingat nggak, kau gimana? Dia hanya diam Pak. Bahkan tetesan air matanya keluar. Dia nggak pernah bangga dengan kesalahannya. Maka dia tidak masuk dalam golongan 4 ini. Yang pernah, siapa mereka yang pernah? Ya, yang pernah minum minuman keras tapi masih bangga dengan kesalahannya, maka dia masuk Pak. Yang terputus rahmat, ampunan, berkah, tertutup pintu surga untuk dia. Lalu yang masih menikmati khamar, menikmati khamar ini bukan hanya yang minum khamar Pak, bukan hanya yang minum minuman keras, bukan hanya yang dia menikmati drug, menikmati psikotropika, nyabu atau apa, tidak Pak, bukan itu saja Pak. Nabi dalam hadis yang lain berkata, asyaratun, ada 10 kelompok dari khamar yang Allah tarik mereka, Allah campakkan ke dalam neraka, nggak diterima ibadah mereka Pak. Siapa mereka? Ya, syaribul khamar. Yang pertama yang minum. Yang kedua siapa Pak? Yang menuangkan. Ya, yang menuangkan. Yang ketiga, mohon maaf, yang kedua yang mengajak. Yo. Yang ketiga yang mengajak atau yang menawarkan. Yang ketiga yang menuangkan. Yang menuangkannya. Yang keempat siapa Pak? Yang memfasilitasin, yang punya warung. Yang punya warung Pak. Saya masih ingat tahun 2005 ya, masih lajang gitu saya, belum nikah Pak. Saya tinggal di Hang Tuah Permai, Masjid Al-Amin. Saya jadi RT ketika itu Pak, RT termuda, belum nikah, sampai dapat piagam dari Bu Sri Tati Amanan ya. Dan ketua masjidnya waktu itu Pak Haji Marwin Jamal ya, mantan Kakanwil Agama Provinsi Kepri.
Pak Marwin Jamal, ketua masjid. Waktu itu ada 7 RT Pak, kita ngumpul 7 RT, kita sepakat Pak, kita jadikan perumahan Angtuah Permai ini menjadi perumahan yang bebas alkohol, non alkohol, tidak ada alkohol, tidak ada minuman keras. Caranya gimana Pak Haji? Kita datang ke warung-warung, kita lihat, kita tanya, kita beli, bayar, lalu kita bilang nggak usah jual lagi ya. Uangnya dari mana Pak Haji? Ya udah, kita sumbangan. Oh ya udah, ayo, Bismillah. Bismillah. Dari masjid nyumbang, RT nyumbang, pengurus juga nyumbang, warga jemaah yang aktif di masjid nyumbang. Kita sisir dulu Pak. Dulu Angtuah itu hanya ada 7 RT, saya RT 6, itu disisir. RT pertama yang disisir itu RT saya, karena depan masjid. Cek warung-warung Pak, ada 19 warung, 3 warung non muslim, 16 warung muslim punya Pak ya, muslim punya. Dari 19 warung ini yang non muslim saya masih ingat karena saya ikut. Yang non muslim itu nggak ada ngelarang Pak. Oh iya Pak, mohon maaf ya Pak, kami tidak akan jual lagi, ini nggak usah diganti Pak. Nggak apa-apa, kita ganti. Jadi yang kaleng-kaleng Guinness, apalagi yang hijau itu, angker bir apa, itulah Pak, itu kita bayar, ini berapa dijual, sekian ribu, kita ganti. Ada yang 10, ada yang 1 krat, itu kita ganti Pak ya. Walaupun ada beberapa warung yang marah, orang Islam juga Pak, orang Islam juga ya. Kita berikan pemahaman, jangan anak-anak kita seperti ini. Dan alhamdulillah ketika itu, saya nggak tahu kalau sekarang, dari 2006 sampai 2011 nggak ada yang jual alkohol Pak. Nggak ada yang jual alkohol. Sama di RT, mohon maaf lahir batin, ini untuk percontohan Pak, bukan untuk bangga-banggaan. Di RT saya dengan RT sebelah ya, ada 2 RT Pak, ada 5 warung. Saya, Ustadz Agil, Yahanda Agil, ada beberapa ustadz, kita keliling Pak, kita bayar Pak. Kita bilang gak usah jual lagi. Untungnya juga nggak seberapa, untungnya paling hanya 3.000 Pak. Jual 10 kaleng baru 30.000. Tapi pintu rahmat tertutup dengan kita, pintu maghfirah tertutup dengan kita, pintu berkah tertutup dengan kita, pintu surga tertutup dengan kita. Untuk apa Pak? Untung 30.000 tapi kita nggak dapat rahmat Allah, nggak dapat ampunan Allah Pak. Bukan hanya bapaknya yang jual, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya yang ada di situ, kena semua Pak, kena semua ya. Dan saya berharap juga rumah-rumah seputaran, perumahan seputaran Masjid Al-Uswah bisa niru ya. Kenapa Pak? Ada orang yang alim, yang soleh, dia alim, dia soleh Pak, hafiz Quran Pak, sholatnya di masjid terus, dia ustadz, dia dai, dia hafiz Quran dia Pak. Tapi Allah nggak masukkan dia ke dalam surga. Allah nggak masukkan dia ke dalam surga Pak. 5 waktunya di masjid, tahajudnya nggak putus, zikirnya paling lama, baca Qurannya paling panjang, hafiz, dia hafiz. Tapi Allah nggak masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Dia nggak mau tahu tetangga-tetangganya Pak. Engkau mau sholat atau tidak nggak urusan aku. Engkau mau jualan alkohol nggak urusan saya. Engkau mau miskin nggak urusan saya. Engkau mau dikejar-kejar orang nggak urusan saya. Engkau mau apa nggak urusan saya. Nggak di surga tempatnya Pak. Dalam Sahih Bukhari Pak disebutkan juga oleh Nabi di sini Pak. Di mana Allah tempatkan? Neraka Pak. Artinya apa?
Jangan bilang ketika kita punya tetangga Pak yang dia buat dosa kita diam aja, udahlah masa bodoh lah, urusan kan masing-masing, ibadah kan masing-masing. Jangan harap kita masuk ke dalam surga Pak. Ya. Jangan harap Pak. Dihisab dia akan berkata Bapak Ibu, dia akan berkata, ya Allah, memang aku buat dosa, aku jualan alkohol untuk kehidupan aku, karena aku cari makan susah ya Allah. Banyak orang kaya di perumahan aku, dia diam aja ya Allah. Banyak tokoh agama, ustadz, dia tahu, tapi dia nggak pernah mau nasihatin ya Allah. Dia diam aja ya Allah. Dia diam ya Allah. Bahkan dia pernah beli bensin di warung saya ya Allah. Dan dia lihat, cuma dia nggak pernah nasihatin. Allah perintahkan malaikat cari tuh orang, cari tuh. Orang ini udah nikmati surga, udah enak hidup di surga, diambil oleh malaikat. Nanya nih orang, kenapa ya malaikat? Tempatmu bukan di surga, tempatmu di neraka. Campakkan dalam neraka. Jadi dari hal yang kecil Pak, ya kan lingkungan kita. Ya, ini zaman udah makin tua Pak, anak-anak muda sekarang ya Allah ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Anak SMP aja udah mabuk Pak. Anak SMP udah beli tua yang putih-putih dijual tuh Pak. Apa namanya itu? Ya. Udah beli itu Pak. Ya mudah-mudahan seputaran masjid kita, perumahan seputaran masjid kita nggak ada yang jual-jual kayak gitu. Kenapa? Yang memfasilitasin Pak. Dan yang memfasilitasin ini termasuk juga Pak, Imam Hakim berkata, ya, al-arif ya'rifuhu anajarahu, dia ngelihat nih tetangganya jual ini, tapi dia masa bodoh, dia diam. Dia berkata, ah itu urusan dia, bukan urusan saya. Ini masuk Pak dalam kategori yang memfasilitasin. Ini masuk Pak. Jadi kalau ada Pak RT, dia tahu, tapi Pak RT diam aja. Nah, masuk Pak dalam kelompok orang yang memfasilitasin. Masuk Pak. Ya. Yang punya perusahaan mikol, yang punya perusahaan, yang kerja di perusahaan itu masuk Pak. Yang punya perusahaan, yang kerja di perusahaan itu masuk semua Pak. Masuk nih dalam 10 ruang lingkup minuman keras. Ustadz, nggak ada kerjaan lain Ustadz. Ya. Jelas-jelas Nabi berkata, akhruj, keluar minaz zulumat ilan nur. Engkau tahu itu zulumat, itu dosa, itu kezoliman, keluar. Nggak akan mati ketika engkau tidak dapatkan apa-apa dari sana. Nggak akan mati Pak. Ya. Sama nih Ustaz, saya kerja di satu tempat. Kerja di mana? Nanti pijit. Gimana? Kalau nggak kerja nggak dapat Ustaz. Nanti pijit tempat apa? Ya tempat gitu-gitu juga. Keluar. Kira-kira kalau engkau nggak kerja di sana, engkau mati? Enggak. Udah cari kerjaan yang lain. Dan Bapak Ibu, dalam kasus ini jangan sekali-kali kita menggunakan hukum makruh Pak. Saya kepada jemaah saya nggak pernah menyampaikan ke jemaah, udah nggak apa-apa itu kan makruh. Enggak, saya selalu bilang jangan berpegang kepada yang makruh. Makruh itu adalah ijtihadnya ulama, bukan dari Allah dan Rasul. Ya. Makruh kalau itu boleh, alhamdulillah Pak. Tapi kalau Allah menjustis makruh itu haram, berarti kita terjebak dalam haram. Jadi harus pintar menyikapin. Ya, nggak apa-apa lah kan makruh. Ustaz, kan makruh, yang penting kan kita kerjanya baik. Iya. Ya.
terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok-kelompok yang pertama nih. Ya. Mudhinul khamar. Ada yang mau bertanya di poin yang pertama ini, Bapak Ibu? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana kita kalau mengidolakan misalnya sepak bola itu disponsori oleh salah satu tim. Menurut saya idolai Liverpool itu yang sponsori salah satunya United. Apa kita masuk seperangkat dosa? Yang kedua, berkaitan dengan usaha di Indonesia, sponsornya adalah rokok jarum, bibit jarum. Rokok kan menurut MUI kan haram. Terus yang ketiga, bagaimana ciri-cirinya kita mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, apakah kita termasuk orang-orang yang memfasilitasi nih ketika kita mengidolakan sesuatu? Dan contoh tadi klub bola, ya kan banyak Pak, nggak taunya yang menjadi sponsornya minuman keras, ya. Kalau kita merujuk kepada Imam Ibn Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Pak, hubbu ilal haram haram. Hub itu artinya cinta, suka, sayang. Ketika ada rasa sayang kita kepada hal yang haram, berarti kita masuk dalam kategori itu. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, mengikuti ini bukan hanya mengikuti tingkah laku, attitude, adab budi pekerti mereka, tapi dia menyukai perilaku mereka, melegalkan perilaku mereka, maka dia bagian dari kaum itu. Ya. Ini Imam Ibn Rus nih. Ya. Tapi kalau Imam Hakim, ketika kita terlena, kita tidak ikut minum, kita tidak ikut berpartisipasi, tapi kita terlena, cinta kita membuat kita terlena bahwasanya itu adalah hal yang haram, membuat kita terlena, ibadah kita terlena, keyakinan kita terlena terhadap hal yang haram sehingga menjadi samar-samar, maka kita masuk dalam golongan itu. Tapi ketika cinta kita hanya, saya senang dengan olahraganya, bukan sponsornya. Saya suka dengan pemainnya. Saya suka dengan timnya, bukan dengan sponsornya. Dan dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang ada di dalamnya, maka fala junaha alaih, dia tidak mendapatkan dosa dari hubnya, cintanya dia, sukanya dia ke perkara tadi. Nah, kembali ke kita. Kadang kan kita cinta sesuatu itu, fanatik kita, Pak. Fanatik kita kan tinggi nih. Kalau kita udah cinta, ini saya cinta dengan CR7, ya, saya cinta dengan Ronaldo. Wah, kalau udah dijelekin, wah, kan cinta buta namanya ini, Pak. Ya, udah azan ya. Ya, nanti ditulis saja, Pak. Ya, nanti Mas Dodat tolong yang mau bertanya besok, minggu hari Rabu besok kita jawab sama-sama. Bapak Ibu, saya mohon maaf, udah 1,5 bulan saya nggak ikut, 2 kali berangkat umroh, lalu saya diminta menjadi koordinator para dai pulau, Pak. Jadi keliling, Pak, sampai kemarin ombak 2 meter lebih, Pak, di Tanjung Ambat. Ya, alhamdulillah selamat. Ya, insya Allah ini udah selesai. Mudah-mudahan mulai dari Rabu ini sampai Rabu ke depan kita bisa sama-sama lagi, Pak, bisa dalam kajian hadis lagi. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Yang mau bertanya nanti boleh ditulis, nanti dikasih ke pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.